zaman sekarang, dunia seolah punya dua sisi, dunia nyata dan dunia layar. Kita tersenyum di foto, tapi kadang lupa tersenyum di kehidupan. Kita saling like, tapi belum tentu saling mendengarkan. 6 sahabat kita hari ini akan menunjukkan bahwa di balik setiap unggahan ada cerita yang tak selalu terlihat, tentang pencarian diri, tentang tekanan, dan tentang makna persahabatan di tengah dunia yang serba cepat ini. Biasanya tadi banyak tugas ya. Iya, banyak banget tuh. Tunggu dah, aku bisa ditinggal sih. Ayo deh. Aku lapar gak? Bisa, oh iya. Udah datangnya deket-deket lagi. Harusnya weekend ini libur. Nanti. Hai. Nggak tahu sih. Panasnya. Sih. Iya. Kenapa bulan ini cepat duduknya begini? Ya, masih. Oh, jajan. Ada apa? Ada apa? Iya, ya, apalagi mau aja. Lapar banget. Tadi aku tawarin nggak mau. Nanti guys, ada yang barusan apa story? Oke, ini dulu tuh captionnya kehidupan yang bahagia. Aduh, lagi udah ratusan. Keren banget. Aduh, enggak kok. Itu aku cuma iseng aja. Iya kan? Kita berteman dengan artis deh. Ya, kamu keren banget sih, Tan. Kok bisa seperti itu? Kadang aku merasa kok diri aku nggak cantik dan aku nggak percaya diri. Kamu sama kayak orang lain. Kamu juga punya hal keren, ya nggak? Iya. Kadang kamu nggak menyangka orang punya cerita dari lain sendiri. Semuanya kamu lihat ternyata. Bener itu. Kadang gue sendiri juga mikir hidupku kok gini-gini aja. Tapi ya gini-gini aja juga oke kok. Maaf guys, saya dikit. Ini yang mesti lalat. Bintang selalu datang terlambat. Tahu nggak? Aku udah kebakar hidup-hidup. Kalian lagi ngomongin sosial media ya? Bener Iya. banget, Panja baru posting sesuatu. Tahu? Teman kita artis nih. Aduh. Tadi malam aku tuh lagi baca artikel di Instagram judulnya soal remaja dan self comparison. Kalian pernah ngerasain kayak gitu gak? Emang apa itu? Itu ngebandingin diri sendiri sama orang lain, pernah nggak? Kalau aku pernah banget sih. Kalau lihat sosmed tuh rasanya kenapa dia bisa itu sedangkan aku nggak itu terus. Aku juga kadang walaupun dia Itu dia, kita harus saling bantu ya. Kita nggak harus selalu terlihat sempurna di luar. Yang penting kita nyata di dalam. apa? Keren. Asik. Temenku ini emang enak banget nih. Iya. Tapi aku udah ditelepon kakak. Aku telepon ya. Kenapa? Dadah.
kantin, Pandia sedang mencoba membuat video TikTok baru. Oke guys, jadi sekarang aku mau cobain risol yang viral ini. Gak estetik sama sekali. Kan gak gadungan. Kenapa sih ya kalau viral atau challenge sih Pak? Udah bikin sendiri aja kenapa? Aduh nah, videonya ini cukup di real kita gak cukup. Baru tuh udah harus eksis di media sosial. Iya, iya lah. Yes, lihat Tasya liburan ke Bali. Videonya cantik banget sih. Keren ya, coba lihat. Dia pasti nggak punya masalah. Tasya nggak punya masalah. Dia stres banget tahu sekarang. Iya, ada stres banget. Dia upload foto di Bali sama Tasya 3 minggu yang lalu. Tapi sekarang dia lagi IPS, tapi ya karena endorfinnya dia boleh upload atau kasih sesuatu. Tepat sekali. Pada detik kita memamerkan kesenangan, tapi menyembunyikan kesulitan. Kalau kamu terus menyembunyikan diri dengan apa-apa orang lain, kamu nggak akan merasa cukup. Tapi topeng itu indah ya, lihat kan dia selalu dikagumi. Aku juga pengen ya sekali perhatian itu Kamu di sini, tapi dia tuh nggak pengertiannya. Makin banyak yang muji aku, makin aku takut jatuh. Kayak kemarin tuh, aku dibully habis-habisan sama satu jam. Mulai ya biasa. Minum pan, kamu kelihatan putih banget. Tadi aku dari perpustakaan, guru-guru bilang katanya kamu itu terlalu banyak menghabiskan waktu sama HP kamu, sampai-sampai nilai kamu semuanya turun. Saja jangan tidak kamu tahu, aku harus buka post lagi. Pan, kita nggak mau kamu kenapa-napa, cuma di post. Kita butuh kamu di sini, bukan di mana. Kamu tidak paham. Nggak paham gimana? Gue punya satu ide. Gimana kalau kita semua bikin grup di medsos, tapi isinya cuma kabar buruk, harita burukku, PR buruk kita, Pandia lagi nangis, gimana? Kan biar dunia ini tahu kita cuma itu manusia. Secara sosial itu berbahaya sih, Mas. Tapi secara filosofis itu menarik. Emang. Jadi kita butuh ruang di mana kita bisa hidup tanpa ada saringan. Boleh mau buat sekarang? Boleh? Tapi aku yang undang ya. Kenapa ya tiap buka feed aku ngerasa kayak kecil banget. Semua orang bahagia, cantik, sedangkan aku cuma tugas terus. Try this look. Padahal aku nggak nyaman tampil kayak gitu. Kenapa sih aku pengen banget disukai? Guys, kalian udah lihat belum? Ada akun anonim yang posting foto Pandi waktu itu lomba. Tapi captionnya jahat banget. Iya, coba lihat ya.
marah. Tapi aku gak mungkin tega nyakitin kamu, Pan. Kita udah janji untuk saling jujur, kan? Iya, aku minta maaf ya. Ya udah yuk, sekarang kita fokus bantu Fatia dulu deh. Gimana kalau kita report akun itu bareng-bareng dulu deh? Bener, aku udah kayak bisa nanti aku bantu report. Satu geng, satu langkah. Oke, aku bantu buat tulis klarifikasi ya, tapi bukan buat serang balik. Cukup memberitahu kalau kita saling mendukung. Bener. Kadang cara melawan kebencian itu bukan dari cara yang salah, tapi dengan kasih sayang. Bener sih. Di dunia yang dipenuhi notifikasi, mereka belajar bahwa yang paling penting bukan siapa yang paling disukai, tapi siapa yang tetap tinggal meski semuanya jadi rumit. Akhirnya aku yang nyebarin foto Pandia udah hilang. Emang ya? Iya. Bentar, aku cek nih, aku cek. Coba kalian lihat. Udah? Udah banget, Pan. Aku mau komennya udah hilang semua. Selamat. Makasih ya teman-teman. Tanpa kalian aku nggak tahu harus gimana lagi. Terus aku minta maaf juga ya Nit. Waktu itu aku udah nuduh kamu. Aduh. Iya, aku tahu pasti waktu itu kamu panik banget. Aku juga sekarang ngerasa kalau kita cukup jadi diri sendiri aja. Benar. Oke semua, hari ini kita detox medsos. Nggak boleh bikin story, nggak boleh apapun itu tentang medsos. No. Kita cuma bisa ngobrol di sini aja. Ini matiin ya. Harus matiin dong. Dulu tuh, taruh depan dong. Aduh, pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Masukin HP kamu. Kalau nggak mau kasih aku aja, nggak apa-apa. Ikhlas kok aku dengan menerimanya. Iya, aku jadi sekarang seneng banget karena untuk pertama kalinya aku jadi nyaman jadi diri sendiri tanpa harus tampil sempurna seperti orang lain. Harus gitu dong. Gimana kita main games atau cerita favorit masing-masing tanpa ada tekanan untuk like dan komen. Boleh. Aku punya 5 kata-kata buat hari ini biar kita tetap bersyukur. Siapa nih yang mau baca duluan? Aku mau. Mana? Aduh. Oke, dengerin ya. Aku bacain. Yang pertama, teman-teman yang nggak hanya lihat aku dari layar aja. Yang kedua, bareng di sore ini. Yang ketiga, keberanian untuk jadi diri sendiri. Yang keempat, udara segar. Dan yang kelima, kejujuran kita. Yeay. Seneng banget ya akhirnya masalah kita selesai. Bagus banget Alhamdulillah. Dan begitulah 6 sahabat kita belajar bahwa di era digital ini, tantangan bukan hanya followers atau like. Persahabatan sejati tak butuh filter. Ia mungkin retak sesaat, tapi akan selalu menyatu lagi karena kejujuran dan empati lebih kuat dari segala komentar yang kejam. Kita boleh kembali ke layar, tapi jangan pernah lupakan apa yang ada di baliknya. Karena kehidupan yang paling berharga adalah kehidupan yang kita jalani, bukan yang ada di media sosial. Habis kelas ya. Iya. Capeknya. Lu gak langsung. Sepatah. Coba berkumpul membawa camilan dan laptop. Say hi. Untuk sosial media deh. Hai. Dita Ini bawa ya. laptop kok. Dita Mimi. Shoo. Buat BTS. Tek, masuk tuh. Ini simpan terus dulu deh. Simpan dulu.
ini lagunya. Lagu apa? Nah, ini nih. 1, 2, 3. Muter. Salah. Baik. Tapi Nana gak kelihatan. Enggak, bentar pertama suara. Kayaknya kurang kesinian deh. Kan suaranya tadi dengan banget. Oh iya. Kapan? Kita nggak mau kamu kenapa-napa cuma di tiga pos. Kita butuh kamu di sini bukan dia. Oh, kamu nggak paham. Nggak paham gimana? Gue punya satu ide. Gimana kalau kita semua bikin grup di medsos, tapi isinya cuma kabar buruk, hari terburukku, PR lagu kita, pas dia lagi nangis, gimana? Kan biar dunia ini tahu kita semua itu manusia. Secara sosial itu berbahaya sih, Nan. Tapi secara filosofis ide menarik. Emang. Jadi kita butuh ruang di mana kita bisa duduk tanpa ada saringan. Boleh mau buat sekarang? Boleh. Tapi aku yang undang ya. Kayaknya dia nggak punya masalah. Tasya nggak punya masalah, dia stres banget tahu. Dia upload foto itu udah 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Dia sekarang lagi UTS, tapi ya karena adjustmentnya dia nggak boleh upload yang bisa kok, nggak apa-apa. Enggak, ini aku. Itu maksud saya aku masih ini kayak dalam lagu. Ini ada simbol ya. Kita mau lagi dong. Panas. Gak bisa. Hai guys. Dita setelah nikah. Sabar dulu, kita nggak tahu siapa pelakunya. Kamu gak mood ya? Sumpah panas banget, Allah Akbar. Dua kali. Hah? Ya, ini mau diatur. Aku mau bikin skenario yang nyambungin ini kita ke kelas. Panasnya. Gak muadin. Wes. Kurang keras kan? Tapi jangan keras-keras di kamu ya. Parit, kita nggak mau kok kaget. Mari. Kalau salah paham, kita jangan asal nuduh sebelum mengetahuinya. Aduh. Apa gini aja deh nanti. Udah. Kayak gini aja. Kamu nggak apa-apa. Aduh, kayak kalian.
pulang aja kayak pamitan pulang. Aku bantu tulis klarifikasi. Miau, miau. Aduh, sakit perutku. Udah. Separuh. Sudah, satu. Apa merahku mantap? Ya, yuk, gas. 1, 2, 3. Muka-muka asli. Practice dan tekanan untuk likes dan komen. HP lo. Oke, kita ulangi lagi. Aduh, guys, bentar aja. Gak apa-apa main dong kan ambil aneh. 1, 2, 3. Akhirnya, belum. Akhirnya akun yang nyebarin foto Pania Itu kamu panik banget. Oke semua, hari ini kita detox medsos. Nggak boleh bikin story, nggak boleh apapun itu tentang medsos, no. Seneng banget ya akhirnya masalah kita selesai. Bagus banget ini Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol. Tapi ini ya, Dita tuh kayak mikir 5 kali 7 6 gitu. Iya. Kedengeran nggak ya? Nggak usah. Nanti dipotong. Kali kan apa lagunya langsung di kayak nggak ada lagunya nanti ini langsung kayak endingnya Tapi kayaknya tadi dia kan ngomong 5 kata-kata. Harusnya 5 kalimat ya sih? Nggak apa-apa ya. Enggak, 5 kata-kata. Oh iya dah. Kata-kata apa? kan kata-kata 2. Kalau kata kata-kata kan banyak. Iya. Tapi kan dulu ya. Ya wes. Kalau ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Gak apa-apa. Kagum. Kata-katanya hari ini kagum kan mahal kan dikasihnya. Dadah. Hari semuanya enak banget. Kita pengen jalan-jalan.